سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di dalam kajian kitab Kun Salafiyan 'alal Jadah, atau jadilah seorang salafi secara totalitas, oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Kita melanjutkan muqaddimah. Di pertemuan yang lalu kita ulangi sedikit. Para ulama menyebutkan ada 5 syarat bagi orang kafir yang diperangi. Syarat yang pertama, alla yakuna zimmiyan. Orang kafir yang kita perangi itu bukanlah orang kafir yang zimmi. Apa itu orang kafir zimmi? Kata beliau, az-zimmiyu al-kafir alladhi yuqimu fi diyaril muslimin. Orang kafir zimmi adalah orang kafir yang mukim di negeri kaum muslimin. Ya kayak tonggo-tonggonya awak dewi. Mereka ini disebut dengan kafir zimmi karena mereka tinggal di Indonesia dan Indonesia adalah negeri kaum muslimin. Maka nggak boleh. Kafir zimmi ini bukanlah orang kafir yang halal untuk diperangi, ditumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, orang kafir yang kita perangi alla yakuna mu'ahadan, bukan orang kafir yang mu'ahad. Ya, bukan orang kafir yang mu'ahad. Apa itu orang kafir mu'ahad? Ai bainahu wa bainal muslimina sulhun, yaitu antara kita antara orang kafir ini, negaranya dia, dengan negara kita kaum muslimin ada perjanjian damai. Ya, antara negeri kaum muslimin dengan negerinya orang kafir tadi ada perjanjian damai. Seperti misalnya kalau ada turis datang ke negeri kita dari negara yang punya perjanjian damai dengan negeri kita, punya hubungan diplomasi dengan negeri kita, menjaga perdamaian dengan negeri kita, seperti dari Australia misalnya, ya, atau mungkin dari mana, Jerman atau Belanda. Mereka punya hubungan diplomatis dengan negeri kita, sehingga kalau ada turis dari sana datang ke sini dan dijamin keamanannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diperangi. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka batil apa yang dilakukan oleh kaum teroris yang mereka membunuh orang-orang kafir, yang membunuh turis-turis asing.
Ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad apa yang mereka lakukan? Jika ternyata jihadnya menyelisihi jihad yang diajarkan, ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang kafir yang diperangi Allah yakuna musta'manan, bukan termasuk kafir yang musta'man. Tadi mu'ahad, sekarang musta'man. Apa itu kafir musta'man? Kafir musta'man hampir mirip dengan mu'ahad, tapi bedanya kata beliau, bi an kana min ahlil harbi dakhala diyarul muslimina bi aman. Kafir musta'man ini adalah orang kafir yang berasal dari negeri yang negaranya dia itu sedang berperang melawan negara kita. Ya, negaranya dia itu sedang berperang dengan negara kita, tapi dia masuk ke negeri kita, dijamin keamanannya sama penguasa. Dijamin keamanannya sama penguasa. Maka ini juga nggak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Seperti misalnya dahulu negeri kita berperang melawan Belanda. Nah, kalau ada turis dari Belanda yang datang ke negeri kita, tapi sama pemimpin pemerintah dijamin keamanannya, maka tidak boleh diperangi. Padahal negaranya dia itu sedang ada perang dengan kita. Kalau zaman dulu itu biasanya ada utusan dari negeri sana datang ke sini untuk membawa surat, ya, atau membawa pesan bahwasanya pemimpin kita mengajak untuk gencatan senjata misalnya. Ya, maka dia masuk ke negeri kaum muslimin, dijamin keamanannya untuk menyampaikan pesan atau untuk mungkin ya ada urusan-urusan, intinya dia dijamin keamanannya. Kalau zaman sekarang dengan adanya visa itu, nah, maka dengan adanya visa itu merupakan bentuk jaminan keamanan dari pemimpin kepada orang kafir tersebut. Atau misalnya negeri kita dengan negara Zionis tidak ada hubungan damai. Ya, jelas posisi negara kita mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mendukung Zionis. Kemudian katakanlah ada Perdana Menterinya Zionis itu, Netanyahu, ya, datang ke Indonesia, kemudian dijamin keamanannya selama berada di Indonesia. Atau mungkin atlet-atlet asing, atlet-atlet dari sana mau bertanding ke Indonesia, masuk ke Indonesia, dijamin keamanannya. Ya Pak, boleh dibunuh enggak? Tidak boleh. Meskipun negaranya ini adalah negara yang sedang menjajah negeri kaum muslimin, tapi tidak boleh diperangi. Kemudian yang keempat, an yakuna min ahlil qital. Maka dengan ini kalau mau dibagi, orang kafir itu ada 4 jenis. Jadi kalau tadi orang kafirnya itu bukan zimmi, ini jenis pertama, orang kafir zimmi. Kemudian orang kafir mu'ahad, dan yang ketiga orang kafir musta'man. Kalau bukan 3 jenis kafir ini yang boleh kita perangi, berarti ada 1 jenis kafir lagi, harbi ini. Jadi ini pembagian lain ya. Ini bukan nomor 4 ini, bukan. Tapi ini pembagian orang kafir. Ada 4 jenis orang kafir tadi. Zimmi, mu'ahad, musta'man, dan harbi. Yang boleh ditumpahkan darahnya hanya yang harbi, yang keempat ini. Dan kembali ke pembagian beliau di sini. 1 bukan zimmi, 2 bukan mu'ahad, 3 bukan musta'man. Nah, syarat yang keempat orang kafir yang diperangi an yakuna min ahlil qital. Dia ini memang orang yang berperang melawan kita. Nah, ini kafir harbi. Dia ini memang orang yang berperang melawan kita, melawan kaum muslimin. Memang bawa senjata,
turun terjun di medan peperangan, atau mungkin dia ini yang menggerakkan pasukan meskipun dia nggak langsung terjun ke medan peperangan, tapi dia komandannya dan seterusnya. Laisa imro'atan, dan dia bukan termasuk wanita, ya, bukan perempuan. Wala sobiyan, bukan anak-anak. Tapi ada Ustaz, saya lihat pasukannya itu perempuan juga, maka secara asal ditawan. Paham ya? Kalau ada pasukan wanita secara asal ditawan, kecuali dalam kondisi kepepet, dalam kondisi darurat, baru dibunuh wanita tersebut. Tapi ketika dalam kondisi asalnya, maka dia itu ditawan wanita ini kalau dia terjun langsung ke medan peperangan. Bukan pula anak-anak kecil, wala syaikhan kabiron, bukan orang tua yang sudah renta, ya, bukan orang tua yang renta, hariman yang pikun, wala maniktata'a wa tarakal qital, dan dia bukan termasuk orang yang meninggalkan medan peperangan alias menyerah. Kalau menyerah maka ditawan. Kemudian syarat yang kelima, an yakuna fi muwajahatin ma'lumatin bainal muslimin wa bainal kufar. Peperangan melawan orang kafir tersebut, orang kafir yang memerangi kita itu adalah orang kafir yang konfrontasi langsung, depan, muwajahah, berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Wal muslimun biqiyadatihim wal kuffar ma'rufuna biqiyadatihim. Orang kafir dipimpin dengan pemimpinnya, kaum muslimin dipimpin dengan pemimpinnya. Laisa bitafjirat, bukan dengan peledakan atau teror, ya, tapi ngelawan orang kafir itu apa? Depan, bukan dengan teror. Wala intiyalat, atau dengan kecurangan. Ya, kita berdamai ya wis kono perang mana, yo bengi diserang. Nah, ini curang. Tidak boleh. Kaum muslimin itu tidak boleh mengkhianati, curang. Nabi SAW mengatakan uzu bismillah wa qatilu fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Dan perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah, bukan kaum muslimin yang diperangi. Wala taghdiru, jangan kalian berlaku curang. Wala tumathilu, kalau sudah mati musuhnya nggak boleh dipeceli. Apa peceli? Dimutilasi. Nggak boleh dimutilasi. Kalau sudah mati sudah biarkan. Ya, dan jangan kalian membunuh orang-orang yang sudah tua renta. Ini rambu-rambu di dalam jihad. Bagaimana seorang bisa berjihad di jalan Allah kalau dia tidak mempelajari rambu-rambu jihad ini? Hanya modal petikan takbir saja, Allahu Akbar, dak iso. Ngawur kabeh. Malah jihadnya tidak mendatangkan kebaikan, justru malah mendatangkan kerusakan-kerusakan. Kenapa? Karena dia melakukannya tanpa ilmu. Dan sering kita sampaikan, semua ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu, maka itu akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Lebih mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Antum contohkan ibadah apapun, kalau dikerjakan tanpa ilmu, acak-acakan, asal-asalan, pasti hasilnya itu error. Pasti mendatangkan kerusakan, mafsadat, bukan mendatangkan kebaikan. Seandainya dia melakukannya dengan ilmu, tentu dia akan mendapatkan atau mendatangkan kebaikan. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang melaksanakan suatu ibadah kepada Allah tapi tanpa landasan ilmu,
anggerai pokoknya, maka dia lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada perbaikan. Poligami ibadah bukan? Hah? Sing banter ya. Ibadah harusnya mendatangkan apa? Loh, kok enggak lanjutannya kok? Harusnya mendatangkan apa? Maslahat atau mafsadat? Maslahat dong. Iya, ibadah harusnya mendatangkan maslahat. Kok kita dapati ada orang-orang yang melakukannya justru malah mendatangkan mafsadat. Sing salah sopo? Syariatnya? Pelakunya yang salah karena dia melakukannya tanpa landasan ilmu, cuman modal qabil tuh, ya, modal qabil tuh tok, ya. Tapi tidak dipelajari bagaimana fikih at-ta'addud. Yang sudah belajar saja, nggak maju-maju, padahal sudah punya ilmunya. Kok jebus ngono jamaah? Iki kate perang lho kok antum. Ala kulin, maka peperangan tidak dilakukan dengan teror atau dengan irtialat yang membunuh dalam senyap, wala intiharat bunuh diri. Nah, ini bukan jihad yang syar'i. Harus muwajah, depan, berhadapan-hadapan. Lianna hadhihi innama tajurru syarran wa bala'an 'alal muslimin. Karena semua itu bisa mengakibatkan keburukan dan musibah, bala kepada kaum muslimin. Wala tattafiqu ma'al ma'ani syar'iyyati sahihati lil jihad, dan itu tidak sesuai dengan makna jihad yang syar'i. Fahadal makna syar'i huwa alladhi naqulu anhu annahu ghairu mawjudin fi hadhil jama'at bihaitsu tusammi nafsaha jihadiyatan au tu'linul jihadal 'amma wa hiya laysat mukhawwalatan fihi syar'an. Maka ini jihad yang syar'i yang sesuai dengan ketentuan syar'i seperti yang kita sebutkan tadi. Maka dari sini melanjutkan apa yang kita sampaikan sebelumnya, syarat-syarat jihad ini gak ono, tidak ada pada kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka sebagai salafi jihadi, gak memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Kok iso kemudian mereka menamakan diri sebagai salafi jihadi atau menamakan diri mereka sebagai mujahid, atau mereka mengumandangkan, meneriakkan jihad padahal mereka tidak memiliki wewenang sama sekali untuk meneriakkan jihad. Bukan wewenang dia. Jihad itu tadi yang menyeru adalah siapa? Pemimpin, penguasa kaum muslimin. Fa idzastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan untuk budal, pemimpin yang memerintahkan maka berangkat. Bukan wewenangnya ustadz, bukan wewenangnya syekh, ya bukan wewenangnya ulama, bukan. Tapi yang menyeru jihad adalah waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Maka kalau ada ustadz misalnya nyuruh antum, ayo jamaah Masjid An-Nur, ya semuanya ayo mari kita berangkat berjihad, budal antum. Ustadz yang nyuruh jamaah dengan gelar yang mentereng, doktor nyuruh antum jihad, budal Anda ojo dituruti. Tapi kalau memerintahkan adalah pemimpin, penguasa seperti presiden atau yang mewakilinya, berangkat ya, dan harus ada di dalam diri kita keinginan untuk berjihad. Karena kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia belum pernah berperang sama sekali, bahkan tidak terbetik di dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Maka tanamkan cita-cita dalam diri kita, ya jika seandainya
terpenuhi syarat untuk berjihad, maka semoga aku yang termasuk salah satu yang ikut serta di dalamnya. Tapi tadi harus dipastikan itu jihad yang syar'i. Ya, kalau sebabnya sudah ada. Kalau sebabnya belum ada, mau jihad di mana jemaah? Namanya ibadah itu harus ada sebabnya dulu. Kalau sebabnya belum ada, maka ibadahnya juga belum bisa dikerjakan. Sekarang sholat isya, sebabnya sholat isya sudah ada nggak sekarang ini? Belum. Sebabnya sholat isya adalah dukhulul waqt, masuknya waktu isya. Sehingga kalau sebabnya belum ada, ibadahnya nggak bisa dikerjakan. Antum membaca keutamaan sholat jenazah, di mana sholat jenazah yang mensolatinya akan mendapatkan qirat, yang mengantarkannya lahu qiraton, mendapatkan 2 qirat, wal qirat mithlu jabali Uhud. Qirat itu seperti gunung Uhud. Gede yo pahalane yo. Yo pokoknya sing mati gitu nggo. Suwe pisan pirang wulan gak ono sing mati. Terus mau sholat jenazah gimana sama? Mateni wong ngono tak jek ono sholat jenazah gitu. Alhamdulillah. Atau sak anggere sapa ono batang tikus ta apa si kiai iki padha matine disolati pisan. Enggak. Maka jihad pun juga demikian. Kalau syaratnya terpenuhi baru jihad. Tapi kalau syaratnya tidak ada, enggak disyariatkan jihad itu. Ya, syarat dan penghalangnya. Wanita kalau dia memiliki penghalang, apakah tetap dia melaksanakan sholat haid misalnya atau nifas? Tidak. Kapan dia baru wajib melaksanakan sholat? Ketika penghalangnya tidak ada, ketika penghalangnya hilang. Ketika sudah tidak haid atau nifas, baru. Selama masih ada penghalangnya, maka tidak disyariatkan. Maka jihad pun juga demikian. Selama masih ada penghalangnya, di antara penghalangnya adalah yaitu lemahnya kaum muslimin. Ini penghalang yang terjadi di masa sekarang. Kaum muslimin dalam kondisi yang lemah, bukan dalam kondisi yang kuat. Maka selama penghalangnya ini ada, maka tidak disyariatkan untuk berjihad. Dan yang bisa mengukur kekuatan kaum muslimin adalah pemimpin. Kalau kita nggak bisa kita mengukur dengan apa? Kelihatannya kaum muslimin kuat, gak kok. Kaum muslimin ini kuat, akeh jumlahnya. Nek tawuran yang menang kok. Ya kan, kalau tawuran saja menang, atau kalau mungkin geruduk, persekusi, atau bubarno kajian, itu mesti menang kok. Kuat kaum muslimin, pasti bisa melawan Zionis. Kau nggak melihat bagaimana kekuatan musuh itu? Seberapa besar kekuatan musuh? Apa yang tampak dari kekuatan musuh itu belum kekuatan 100%. Apakah musuh itu akan menampakkan kekuatannya 100%? Enggak full power mereka itu. Paling kekuatannya itu sedikit. Padahal mereka punya kekuatan besar yang mereka sembunyikan. Yang tahu pemimpin. Karena pemimpin mungkin punya mata-mata, jasus yang menginformasikan bagaimana kekuatan musuh, sebagaimana dulu Nabi SAW mengutus mata-mata untuk melihat, memetakan kekuatan musuh. Ya, berapa jumlah mereka, persenjataan apa saja yang dibawa, perbekalannya bagaimana, untanya berapa, jarane piro, dan seterusnya. Yang tahu pemimpin. Ya, kita nggak bisa mengetahuinya. Kita kembali ke ucapan beliau di matan. Beliau mengatakan wa innal ibrata bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfadhi wal musammayat. Yang dijadikan tolak ukur adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Mereka menamakan Salafi Jihadi itu cuman branding, namanya tok. Apakah kalau mereka menamakan diri sebagai Salafi, hakikatnya mereka Salafi beneran? Nggak mesti. Maka lihat hakikatnya, jangan ngelihat namanya. Orang bisa memberikan nama-nama yang indah,
Tapi kalau hakikatnya nggak bisa. Mau nggak mau dia harus, kalau ingin menjadi seorang yang di atas manhaj salaf, hakikatnya dia harus berakidah dengan akidah salaf, harus bermanhaj dengan manhaj salaf. Nggak bisa dia cuma menamakan diri, membranding diri. Apa contohnya kalau urusan dunia? Ya, seperti misalnya riba. Ketika dikasih nama bunga, ya bunga atau bagi hasil, apakah itu menghilangkan hakikatnya sebagai riba? Anda mau dikasih nama yang indah apapun, riba tetap apa? Tetap riba. Syirik, kesyirikan, di branding dengan nama ta'zimul ulama, ta'zimus sholihin, mengkeramatkan kuburan, syirik kan? Ya, ngalap-ngalap berkah di kuburan, syirik. Tapi di branding dengan istilah ini ta'zim, mengagungkan para ulama. Apakah merubah hakikatnya? Tetap syirik. Tetap syirik. Ya, maka demikian kelompok-kelompok Islam, mereka pakai nama-nama yang indah. Namun seorang muslim tidak terkecoh dengan nama-nama itu. Tetap yang dilihat adalah hakikatnya. Kita ini kalau dalam masalah dunia saja, kita meneliti hakikatnya. Kita nggak tertipu dengan branding minuman kesehatan, ya kan? Bukan. Ini apa brandingnya itu apa? Menambah energy drink. Iya, energy drink. Ya, minuman ya energi. Wah, ini kalau diminum nambah energi. Ternyata kemudian kalau dilihat komposisinya apa? Gula tok di sini sama. Ya, anak nyebut merek ya. Antum yang nyebut bodoh. Iya. Kalau dilihat isinya apa? Penyakit tok, gula tok. Antum nggak tertipu meskipun ini namanya energy drink, nggak mau antum. Ya, kenapa yang dilihat hakikatnya, bukan namanya. Masalah dunia, apalagi masalah din, masalah agama, maka seorang harus lebih teliti lagi. Jangan dia tertipu dengan branding-branding kelompok-kelompok itu. Lida yajibu, atau di sini ada footnote, kita baca dulu. Lau anna insanan sama amalan min a'malihi jihadan hal tasihhu lahu tasmiyah. Kalau misalnya ada seseorang yang beramal, melakukan suatu aktivitas, kemudian aktivitasnya ini dianggap sebagai bentuk jihad, ya, apakah betul penamaannya itu legal? Misalnya apa yang dilakukan sama dia? Dia melakukan perbuatan mungkar. Ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kemudian dia menganggap bahwa perbuatan saya ini adalah bentuk jihad. Alhamdulillah, yang kau lakukan ini adalah kemungkaran, tapi kau menamakan sebagai jihad. Apakah sah penamaan ini? Kata beliau, ma tasih, tidak sahih. Illa idza kanat muwafaqatan lima fi syara'. Kecuali apabila apa yang dilakukan sama dia, yang dikatakan jihad tadi, itu sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat, baru boleh. Tapi kalau nggak sesuai dengan syariat, kayak bom bunuh diri, atau tadi menumpahkan darah orang kafir secara random, kemudian mereka mengatakan itu jihad, yang mati syahid, lah, nggak benar. Walidzalik tajidul khawarij qatalus sahabah wa sammu dzalika jihadan hal sahhat lahumut tasmiyah. Kaum khawarij dahulu memerangi para sahabat Nabi SAW di perang Nahrawan, bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain di perang Nahrawan, dan mereka menganggap bahwasanya perbuatan mereka memerangi para sahabat itu bentuk apa? Jihad. Bayangkan sahabat diperangi, Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi SAW, sepupunya Nabi SAW, salah satu dari 4 khulafaur rasyidin yang sudah dijamin surga.
diperangi, ngono saya ngomong apa? Jihad. Itu kaum Khawarij. Apakah karena Khawarij menamakannya jihad berarti itu jihad beneran? Enggak. Tidak merubah hakikatnya. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ada yang tahu siapa namanya? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari, seorang qari'ul Quran yang dulu pernah direkomendasikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab sebagai pengajar Al-Quran. Ini namanya rekomendasi, tazkiyah, gak menjamin dia itu pasti di atas kebenaran. Kibayang maksudnya rekomendasi duduk syekh mana ini? Yang ngasih rekomendasi siapa? Umar ibn Khattab. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib, dia membunuh Ali bin Abi Thalib dan dia menganggap perbuatannya sebagai jihad. Masuk? Belum. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membaca firman Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dia juga membaca ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual jiwanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang para mujahid. Orang yang berjihad itu kan menjual jiwanya untuk mencari ridho Allah. Dia rela mati demi untuk mencari ridho Allah. Itu yang saya lakukan. Itu maksudnya Abdurrahman bin Muljam. Dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, itu bentuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hakikatnya memang seperti itu? Tidak, kemurkaan Allah iya. Kemudian beberapa tahun setelahnya ada seorang Khawarij juga pendukung Khawarij yang bernama Imran bin Hittan. Tahu Imran bin Hittan ini? Dia itu seorang yang dulunya di atas sunnah. Karena tertarik dengan seorang wanita yang Khawarij, dia ingin menikahi wanita ini supaya bisa menyadarkan wanita ini dari pemikiran Khawarijnya. Setelah dinikahi, justru Imran sing katut dadi Khawarij. Bukan istrinya yang katut suaminya sing katut sama istrinya. Kemudian Imran ini menulis bait syair memuji perbuatannya Abdurrahman bin Muljam. Dia mengatakan, ya darbatan min taqi ma arada biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana. Wahai sabetan pedang min taqi dari orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Abdurrahman bin Muljam pembunuh Ali bin Abi Thalib dianggap taqi, orang yang bertakwa. Tidaklah yang dia inginkan dari pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib kecuali untuk meraih ridho sang pemilik arsy. La ilaha illallah. Matenya Ali bin Abi Thalib demi mencari ridho Allah. Kemudian dia mengatakan, wa inni la adkuruhu hinan fa ahsibuhu annahu awfal bariyati 'indallahi mizana. Dan ketika aku teringat dengan perbuatannya dia, perbuatannya Abdurrahman bin Muljam ini, maka aku menganggap bahwa dia adalah orang yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, fal ibratu hiya bil makna la bil alfadhi wal musammayat. Al ibrah yaitu tolak ukurnya bukan dari lafal-lafal atau penamaan-penamaan atau merek, tapi tolak ukurnya adalah hakikatnya yang terkandung di dalamnya. Maka jangan terkecoh, tertipu dengan penamaan-penamaan. Kita lanjutkan kata penulis, lidha yajibut tanabbuhu
lil khalqi wat tadlili al mawjudi fis sahatil islamiyatil yauma. Oleh karena itu wajib kita berhati-hati dengan adanya upaya-upaya untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, upaya-upaya untuk menyesatkan kaum muslimin yang ada di kancah Islam yang terjadi hari ini. Wa yajibu al-amalu ala tasfiyatil Islam mimma ulsiqa bihi. Yang wajib adalah membersihkan Islam dari kotoran-kotoran yang menempel di dalamnya, mimma laisa minhu, dari apa-apa yang bukan bagian dari Islam tapi di Islamisasi, ya, bukan Islam tapi diislamkan, dimualafkan. Maka ini harus dibersihkan. Gak, iki itu Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Wa tarbiyatin nash'il muslim 'alal islamil haqqil mustaqa minan nab'is safi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wifqa fahmi salafil ummah. Dan mendidik masyarakat kaum muslimin di atas Islam yang hak, Islam yang murni, yang berasal dari sumber yang bersih, yaitu sumbernya kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman generasi awal umat ini, yaitu para salaf. Wadzaudi an hadad din, dan yang wajib juga membela agama ini, wa idharihi bil madharil laiki bihi, dan menampakkan agama ini dengan penampakan yang memang layak. Artinya jangan kita menampakkan Islam kepada orang-orang kafir dengan yang memang bukan bagian dari Islam, sehingga orang kafir itu akan ngecap, oh ini tuh kaum muslimin ini. Kenapa? Iya, penampakannya kayak seperti ini, penampilannya seperti ini, akhlaknya seperti ini, kelakuannya seperti ini. Maka orang-orang kafir akan menganggap bahwa kaum muslimin atau Islam itu cacat, karena tadi yang ditampakkan oleh kaum muslimin adalah keburukan-keburukan. Berapa banyak di antara orang-orang kafir menganggap kaum muslimin itu kempro, jorok, atau kaum muslimin itu gak kena diatur, karepe dhewe. Ya jangan. Ya tampakkan kepada mereka penampakan Islam yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya tampakkan. Padahal seharusnya ya, kalau mereka berlaku jujur atau objektif, seharusnya mereka itu bisa memisahkan antara ajaran Islam dengan kelakuan Muslim. Itu harus dibedakan. Nggak mesti kelakuannya seorang Muslim itu mencerminkan apa? Islamnya, nggak mesti. Maka semua kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada seorang Muslim, maka itu disandarkan kepada dirinya, jangan disandarkan kepada agamanya, kepada Islamnya. Tapi ya siapa daya lah, orang-orang kadang nganggapnya demikian. Oh berarti wong Islam itu lebih khusus lagi manhaj salaf. Ya jangan menampakkan manhaj salaf ini dengan penampakan-penampakan yang keliru, yang salah, yang tidak pantas. Oh ternyata manhaj salaf ini utang gak membayar misalnya. Hendaknya dicap, ojo ngutangi wong-wong sing mengaku di atas manhaj salaf. Oh gak membayar itu. Enggak, tampakkan ya manhaj salaf yang hakiki. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kalau ada mau ditanyakan dulu, silakan.
Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.